Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Zimbrik. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk belajar dan juga selalu jaga kesehatan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai satu simbol, yaitu simbol decision. Pada video sebelumnya kita telah membahas pembahasan soal berupa luas area yang berwarna kuning dari hasil pengurangan dua lingkaran, yang satu lingkaran besar, yang satu lingkaran kecil. Nah, pada video sebelumnya kita telah menampilkan algoritma dengan dua macam, karena menghitung luas lingkaran itu menggunakan pi, ya. Sedangkan pi itu ada dua macam, ada 22/7 dan ada 3,14, maka kita menggunakan simbol yang namanya decision. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami simbol decision dan cara penggunaannya, karena dari video sebelumnya mungkin banyak yang kurang paham bagaimana cara menggunakan decision ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang simbol decision. Nah, seperti apakah simbol decision itu? Simbol decision berbentuk seperti ini ya. Ini berbentuk belah ketupat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk perbandingan pernyataan. Jadi untuk membandingkan pernyataan sehingga nanti hasil yang diinginkan atau hasil yang dihasilkan ya, itu menjadi perbandingan ya atau tidak, true atau false, benar atau salah, seperti itu ya. Jadi penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi dari decision ini nanti akan menentukan langkah selanjutnya ini prosesnya akan seperti apa. Oke, kita akan contohkan dengan sesuatu yang sederhana. Nah, kita akan membuat pernyataan seperti ini. Misalkan, jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat bersepeda. Nah, dari pernyataan ini, kita bisa mengambil kesimpulan, maka selain itu, artinya selain keadaan ini, keadaan hujan, maka akan berangkat bersepeda. Jadi ya. Jadi jika hari ini hujan, maka saya tidak berangkat bersepeda. Kalau mendung, bagaimana? Kalau mendung berarti tetap berangkat bersepeda. Kalau panas tetap berangkat bersepeda. Kalau gerimis, maka tetap berangkat bersepeda. Kenapa? Karena di sini hanya dibatasi jika hari ini hujan, maka hujan menjadi kata kunci di sini, ya. Jadi kalau hujan, maka tidak berangkat bersepeda. Selain itu, maka dia akan tetap berangkat bersepeda. Oke, seperti ini ya. Jadi kita akan melihat apakah sekarang ini hujan. Jika iya, maka dia akan berangkat bersepeda. Selain itu, jika hujan, maka tidak akan berangkat bersepeda atau tidak jadi berangkat bersepeda. Selain itu, dalam kondisi apapun selain hujan ya, maka akan tetap berangkat bersepeda. Oke, berarti seperti apa algoritma yang dibuat ya. Nah, kita gambarkan dengan sederhana. Seperti ini ya. Mulai. Lalu di sini kita siapkan satu tampungan ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita buat satu variabel untuk menampung jawaban
dari apakah sekarang hujan atau tidak. Seperti itu. Ya. Nah, kita buat kondisi misalkan. Kita beri nama variabel tersebut kondisi. Nah, variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya boleh berubah-ubah. Ya. Kalau di dalam matematika ada X, ada Y, ada Z, gitu ya, ada panjang, ada lebar, gitu. Itu dinamakan dengan variabel. Kenapa? Karena nilainya boleh berubah-ubah. Karena panjang dari satu benda dengan benda yang lain, panjangnya boleh jadi berbeda. Maka nilainya pun akan berbeda. Tetapi tetap disebut dengan panjang. Oleh karenanya, panjang itu merupakan variabel. Nah, setelah itu, maka kita isi kondisinya. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita isi kondisi. Tentukan nilai atau isi nilai kondisi. Isi nilai kondisi. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tanya. Apakah kondisinya hujan? Kondisi sama dengan hujan? Seperti ini misalkan. Jika ya, seperti ini. Jika iya, maka katakanlah namanya adalah siapa? Budi misalkan. Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Seperti itu, ya. Oke. Nah, karena conditional atau decision ini dia membandingkan dua hal, maka pasti ada pilihan yang kedua, yaitu tidak. Apakah kondisinya sama dengan hujan? Apakah kondisinya hujan? Gitu ya. Jika iya, jika hujan, maka Budi tidak jadi berangkat sepeda. Jika tidak hujan, maka Budi berangkat bersepeda. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu di sini tampilkan. Kita tampilkan. Tapi tampilkan keputusan Budi. Apakah dia berangkat atau tidak? Seperti itu, ya. Jadi keputusan Budi di sini bisa berangkat, bisa tidak. Seperti ini. Setelah itu maka selesai. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan decision. Ya, seperti itu. Nah, apabila kita aplikasikan yang kita contohkan di dalam suatu program komputer, ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita contohkan di sini saya ganti ya, ini menjadi kondisi agar sesuai dengan yang tadi. Kondisi. Nah, maka di sini adalah jika kondisi, ya, nanti ini diinputkan nilainya. Nilai dari kondisi ini apakah iya atau tidak. Jika iya, apakah hari ini hujan? Iya, maka saya tidak jadi. Oke, ini saya ganti Budi ya. Budi, ini juga Budi. Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Else itu artinya adalah selain itu. Berarti selain iya, selain jawaban iya, maka
Budi akan berangkat bersepeda. Coba kita run. Oke, kita lihat di sebelah sini ya. Ini bisa kita perbesar. Nah, kita lihat ya di sini. Ini adalah contoh penggunaan decision. Apakah hari ini hujan? Coba kita jawab dengan jawaban iya. Maka, apa yang akan terjadi? Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Seperti itu ya. Jadi hasil dari algoritma sudah benar. Kenapa? Karena di sini kita jawab iya. Artinya kondisi sama dengan iya. Kalau kondisi sama dengan iya, berarti Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Oke, coba kita ganti jawabannya menjadi tidak. Nah, apakah hari ini hujan? Tidak. Maka Budi akan berangkat bersepeda. Jadi seperti itu. Ya, ini penggunaan dari decision. Penggunaan dari simbol decision pada algoritma, dia akan membandingkan dua pernyataan ya, yang menghasilkan nilai true atau false. Jadi iya atau tidak. Sehingga komputer bisa menentukan langkah selanjutnya apa yang harus diambil. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari simbol decision. Nah, kalau tadi kita telah menggunakan decision, ini kita menggunakan 1, maka kita akan coba menggunakan 2 decision. Ya. Jadi pernyataannya seperti ini misalkan. Jika hari ini hujan, maka Budi, ya, kita ganti Budi, tidak jadi berangkat bersepeda. Oke, ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua. Jika hari ini gerimis, maka Budi akan menunggu 15 menit. Seperti ini. Selanjutnya, selain itu, maka Budi akan berangkat bersepeda. Berarti di sini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah kondisi hujan. Yang pertama kondisi hujan, yang kedua kondisi gerimis. Ya. Jika hujan maka tidak jadi berangkat bersepeda, dan jika gerimis maka Budi akan menunggu 15 menit. Nah, selain 2 kondisi itu, ya, apabila cerah atau kondisinya mendung, ya, maka Budi akan berangkat bersepeda. Nah, coba kita rubah di gambar algoritmanya menjadi seperti apa. Maka kita tinggal menambahkan saja. Ini kita tarik bawah, ya. Ini kita ganti. Bagaimana cuaca hari ini? Cuaca hari ini. Kita kasih pertanyaan. Apakah cuaca hari ini hujan? Nah, maaf. Cuaca hari ini. Bagaimana cuaca? Nah, bagaimana cuaca hari ini? Ya. Nah, di sini berarti jawabannya adalah hujan. Jika hujan, ya, kita perbesar. Jika hujan, maka Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Oke. Ya. Lalu yang kedua,
Nah, di sini kita tanya lagi. Ya. Maaf, ini ya, ya, dan ini tidak. Oke. Seperti ini. Apakah cuaca hari ini sama dengan hujan? Apakah cuaca hari ini hujan? Jika ya, Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Lalu selanjutnya, apakah cuacanya gerimis? Jika ya, berarti Budi menunggu 15 menit. Budi menunggu 15 menit. Seperti ini. Nah, selain itu, artinya selain gerimis dan hujan, maka Budi akan tetap berangkat bersepeda. Dan di sini tampilkan keputusan Budi. Oke. Nah, ini kita tarik sini. Seperti ini. Dan ini juga sama. Karena flowchart atau algoritma ini tidak boleh terputus ya. Jadi harus nyambung terus alurnya. Ini kita geser ke sini. Oke. Nah, hingga seperti ini. Mulai, lalu kita persiapkan variabel kondisi, isi nilai kondisi ya. Lalu kita tanya, apakah cuaca atau kondisinya, ini kita ganti cuaca aja biar sama, cuaca, apakah cuacanya hujan? Jika iya, Budi tidak jadi bersepeda. Lalu turun dan tampilkan keputusan Budi, selesai. Oke. Misalkan isi di sini, isi nilai cuacanya kita rubah menjadi gerimis, maka apakah cuaca sama dengan hujan? Maka kan enggak, karena cuacanya gerimis. Maka ditanya lagi, apakah cuacanya gerimis? Iya. Maka Budi menunggu 15 menit dan ditampilkan keputusan Budi, selesai. Oke. Selanjutnya apabila nilai cuaca di sini ya, atau cuacanya tidak hujan dan tidak gerimis, maka alur dari diagram ini ya, ini akan lurus terus ke bawah. Karena saat ditanya di sini, apakah cuacanya hujan? Tidak. Ya, jawaban tidak berarti turun. Apakah cuacanya gerimis? Tidak. Maka turun lagi. Langsung masuk ke dalam proses. Artinya Budi membuat keputusan bahwa dia akan berangkat bersepeda. Lalu tampilkan keputusan Budi dan selesai. Oke. Nah, kalau tadi kita telah menggunakan if, ya, sekarang kita akan menggunakan if dan if, else, dan else if. Ya. Nah, kita praktekkan. Ini sudah saya rubah ya. Jadi di sini if ya, kita ganti cuaca. Oke, seperti ini ya. If dalam bahasa Indonesia, if itu bermakna jika ya. Jika cuaca sama dengan hujan, maka Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Ya, ini elif ini adalah else dan if. Jadi else dan if digabung menjadi elif ya. Elif ini artinya apa? Selain itu, jika cuaca sama dengan gerimis ya, maka Budi akan menunggu 15 menit.
Selain itu artinya adalah selain keduanya ini, selain hujan dan gerimis, maka Budi akan tetap berangkat bersepeda. Oke, coba kita run dari program ini ya. Pertama kita isi dengan hujan dulu. Hujan, bagaimana cuaca hari ini? Hujan. Budi tidak jadi berangkat bersepeda. Kenapa? Karena cuaca sama dengan hujan. Cuacanya hujan, gitu ya. Oke, kita coba lagi. Bagaimana cuaca hari ini? Gerimis. Maka Budi akan menunggu 15 menit. Ya. Kalau kita lihat dari algoritma dalam flowchartnya seperti ini ya. Apakah cuacanya gerimis? Ya, maka Budi menunggu 15 menit. Oke. Kalau tidak keduanya, tidak hujan dan tidak gerimis. Oke, kita cek. Bagaimana cuaca hari ini? Cuacanya terik panas. Maka Budi akan berangkat bersepeda. Nah, oke, kita rubah lagi menjadi mendung misalkan. Bagaimana cuaca hari ini? Mendung. Maka Budi akan berangkat bersepeda. Kenapa? Karena mendung itu bukan hujan dan bukan gerimis, ya. Terik juga bukan hujan, bukan gerimis. Maka Budi akan berangkat bersepeda. Seperti itu. Ya, jadi ini penggunaan dari simbol decision. Jadi simbol decision apabila dibuat urutannya seperti ini, serial seperti ini, maka dia di dalam komputer dia akan dibaca menjadi if, ya, seperti itu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran atau kritik ya bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke, demikian video kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan video selanjutnya. Kita akan membahas tentang step by step bagaimana cara membuat game sederhana menggunakan Scratch. Jadi kita akan membuat game labirin ya, yang pada video kedua kita telah memperlihatkan sedikit bagiannya dan juga sedikit dari algoritmanya ya. Nanti kita akan buat step by stepnya sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti secara lebih secara lebih mendetail dan lebih pelan-pelan dalam penjelasannya, sehingga nanti semoga memudahkan bagi teman-teman semua untuk memahami benar-benar apa yang dimaksud dengan algoritma dan juga flowchart, sehingga untuk game ini ya, game program seperti ini hanya untuk mencontohkan saja, karena nanti kalau kita hanya menggambarkan dalam bentuk algoritma semacam ini ya, mungkin tidak akan ada penggambaran secara realnya seperti apa ya, tapi saat kita tunjukkan menggunakan program seperti ini atau menggunakan game, maka akan terlihat, benar-benar terlihat algoritma itu jalannya seperti apa. Jadi bukan hanya kita membayangkan apa itu algoritma dan membayangkan menggambar flowchart itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan hanya membayangkan, tetapi kita praktek real, jadi bisa dipraktekkan dan bisa melihat hasilnya, hasil dari algoritmanya itu. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.